ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan kembali ya. Untuk pertemuan ini adalah pertemuan yang bagian yang ketiga, yang terakhir di bulan Ramadan ini. Kita akan masuk kepada perbedaan ya antara qiraat, riwayat, dan juga ada sana ada tarik dan ada wajah ya. Jadi seorang tatkala dia belajar qiraat, dia harus membedakan empat hal ini ya. Jangan sampai dia salah sebut atau salah mengkategorikannya ya. Yang pertama qiraat ya. Apa itu qiraat? Yaitu bacaan yang dinisbahkan kepada seorang imam ya, dari imam-imam qiraat ya. Yang disepakati oleh para rawi ya. Yang sudah disepakati oleh para rawi. Sesuai dengan bacaan yang diterimanya secara musyafahah ya. Musyafahah berarti dari mulut ke mulut, yaitu musyafahah ya. Dari orang-orang yang ahli sebelumnya, berarti dari guru para qiraah ini ya. Yang sanadnya itu bersambung ya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebut dengan yang terkenal ya. Ada qiraat sab'ah ya. Kemudian qiraat ashr ya, asroh ya. Jadi ada 7 qiraat, kemudian ada 10 qiraat ya. Nah, imam inilah yang 10 totalnya, berarti yang mutawatir ya. 10 imam ini maka dihitung atau disebut dengan qari ya. Kalau qiraah tadi bacaannya, maka orangnya disebut apa? Qari ya. Jadi tatkala kita sebut itu qiraat apa ya. Kalau ditanya itu qiraat apa? Kalau ditanya qiraat berarti dia masuk kepada 10 imam ya. Yaitu Imam Nafi' yang pertama, yang kedua Imam Ibnu Katsir, kemudian yang ketiga setelah Ibnu Katsir ada Abu Amr ya, kemudian yang keempat ada Ibnu Amir, yang kelima ada Asim ya, yang keenam ada Hamzah, kemudian yang ketujuh ada Al-Kisai ya, kemudian yang kedelapan ada Abu Ja'far, kesembilan ada Ya'qub, dan yang terakhir ada Khalaf ya. Tadi kita terputus ya. Kita lanjutkan kembali bahwasanya yang qiraah, nah orang yang membacanya disebut berarti qori ya, yaitu yang membaca qiraah ya. Nah, jumlahnya ada 10 ya. Kita ulangi. Yang pertama Imam Nafi', yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Abu Amr, yang keempat Ibnu Amir, yang kelima Imam Asim, yang keenam Hamzah pakai ha ya bacanya Hamzah, yang ketujuh Al-Kisai, kedelapan Abu Ja'far, kemudian kesembilan Ya'qub, yang terakhir adalah Khalaf Al-Ashir ya. Ini 10 harus dihafal ya untuk nama-nama qiraat ya atau qari'nya. Jadi tatkala tanya itu qiraat apa, maka kita jawab itu qiraatnya Imam Asim umpamanya ya, seperti itu. Tatkala dia menjawab qiraatnya Hafiz, berarti dia salah ya. Ya, berarti salah karena nanti dia Hafiz masuknya ke riwayah ya. Riwayah dia masuknya nanti ke rawi. Sekarang kita masuk ke riwayah. Yaitu apa itu riwayah? Yaitu bacaan yang dinisbahkan kepada seorang yang meriwayatkan bacaan seseorang imam ya, dari para imam qiraat ya. Nah, bacaannya dia dinisbahkan dari seorang
imam qiraat yang tadi ya. Jadi berarti di posisinya meriwayatkan, dia berada di bawah imam qori tadi yang 10 tadi. Nah, setiap qori itu setiap orang itu memiliki 2 riwayah atau 2 rawi. Rawi berarti orangnya yang meriwayatkan. Ya. Jadi 2 dikali 10 berapa? Ada 20 ya. Berarti 20 riwayah ya. Tentu juga ini harus dihafal ya tatkala kita masuk ke ilmu, memperdalami ilmu qiraat ya. Ini harus dihafal ya. Karena kalau tidak hafal nanti repot ya, susah ya. Siapa saja 10 ini 20 ini berarti kalau dari Imam Nafi itu adalah qari'nya. Di bawah Imam Nafi berarti ada yang pertama rawinya adalah Qalun, yang kedua adalah Warsh ya. Kemudian qiraatnya Ibnu Katsir, rawinya adalah yang pertama Al-Bazzi, yang kedua adalah Kumbul ya. Kemudian ada yang ketiga yaitu Abu Amr. Di sana rawi yang pertama adalah Ad-Duri ya. Kemudian yang keduanya adalah As-Susi ya, Imam As-Susi. Jadi As-Susi ini laki-laki ya, bukan perempuan ya. Jadi nama Susi itu di Timur Tengah laki ya. Kalau di negeri kita menjadi perempuan. Kemudian yang keempat Ibnu Amir ya. Ibnu Amir rawi yang pertamanya adalah Hisham ya, yang keduanya adalah Ibnu Zakwan. Kemudian yang kelima ya, qiraat yang kelima yaitu qiraatnya Imam Asim. Yang kita tahu yang pertama adalah Syu'bah, yang kedua adalah Hafiz ya. Jadi Hafiz itu adalah rawi yang ke-10 ya. Rawi yang ke-10 ya, ke-9. Jadi Syu'bah dulu baru Imam Hafiz. Kemudian qiraat Hamzah yang ke-6, qiraat Hamzah, dia memiliki rawi yang pertama adalah Khalaf ya. Yang kedua Khallad ya. Jadi Khalaf dulu baru Khallad ya. Walaupun ada ya, satu kitab dia mendahulukan Khalad dulu dari Khalaf ya. Tapi yang kita pelajari dan ini adalah di kebanyakan kitab-kitab ya, makai Khalaf dulu baru Khallad agar kita tidak terlepas dari kritikan ya. Jadi Khalaf dulu. Kemudian setelahnya adalah yang ketujuh Al-Kisai ya. Al-Kisai di sana yang pertama Abul Haris ya. Ada juga yang mengatakan atau menyebutnya dengan Al-Lais ya, sama saja ya. Nah, kemudian rawi keduanya Ad-Duri ya. Ad-Duri. Nah, Ad-Duri ini sama ya. Orangnya sama dengan tadi Duri rawinya Abu Amr. Jadi satu orang dia meriwayatkan dari 2 imam ya. Sama. Jadi Duri dari Abu Amr gurunya, kemudian yang kedua dari Al-Kisai. Jadi Duri ada 2. Orangnya sama. Kemudian yang ke-8 ya. Tadi ini ke-8 ini berarti yang asroh ya, udah masuk ke yang asroh. Kalau tadi yang 7. Ke-8-nya adalah Abu Ja'far. Ya, Abu Ja'far ya, di sana ada yang rawi yang pertama adalah Ibnu Wardan, yang keduanya adalah Ibnu Jammaz ya, Ibnu Jammaz. Kemudian Ya'qub yang ke-9. Nah, rawinya yang pertama Ruwais, yang keduanya adalah pakai ro ya, rauh, bukan ruh tapi rauh ya. Kemudian terakhir Khalaf Al-Ashir ya. Khalaf Al-Ashir ini ya qari yang ke-10 ya. Dia sama dengan khalafnya rawinya Hamzah ya. Jadi orangnya sama tapi dia naik tingkat. Yang tadi jadi rawi naik level dia menjadi apa? Qari, tapi qari yang ke-10 dia. Ya. Kalau di Sab'ah dia masuknya sebagai rawi. Rawinya dari Imam Hamzah. Ya, qiraat Hamzah. Tapi tatkala dia Asyroh yang qiraat 10, nanti kita terangkan ada berapa macam qiraat dan juga kitab-kitabnya ya. Nah, dia menjadi naik level ya, atau naik tingkat, yaitu menjadi seorang imam qari ya, seorang qari.
imam kiroat. Dia memiliki rawi, yang pertama Ishaq, yang kedua Idris. Ya. Nah ini itu adalah nama-nama dari apa? Rawinya. Ya, dari rawi atau riwayat. Kemudian yang harus kita ketahui juga, tatkala ini bacaannya riwayat siapa? Ya. Tatkala disebut umpamanya riwayat Asim, berarti dia salah. Karena Asim masuknya apa? Kiroat, bukan riwayat. Nah, jadi riwayat itu lebih spesifik lagi. Dia harus menyebutkan ini apa. Berarti kalau dia kiroatnya Asim, berarti imma dia Syu'bah atau dia Hafiz gitu. Ya. Oh ini riwayatnya riwayat bacanya riwayat Qalun. Ah, berarti benar. Tapi tatkala riwayatnya ini riwayat Nafi', berarti salah. Ya. Karena itu masuknya apa? Kiroat. Ya. Kemudian yang ketiga, terus bedakan adalah Tariq. Ya. Ya, Tariq. Ya. Apa itu Tariq? Ya. Suatu bacaan yang dinisbahkan kepada orang yang memindahkan bacaan riwayat rawi, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Maka Tariq ini ada terbagi dua, ada Tariq yang langsung, ada Tariq yang tidak langsung. Ya. Nah, istilah inilah ada namanya istilah riwayat Warsh. Nanti ada toriknya yaitu Al-Azraq. Ya. Jadi dia torik ini lebih ke bawah lagi, lebih detail lagi. Ya. Di bawahnya rawi. Ya. Riwayatnya Hafiz. Nah, toriknya dia pakai toriknya Ubaid. Ya, umpamanya. Dan yang lainnya itu sebagai sebut dengan torik langsung. Artinya apa? Dia langsung belajar ke rawinya. Ya. Jadi torik yang belajar langsung dengan rawinya atau riwayah, ya. Berarti rawi gurunya, ya torik berarti orangnya, ya. Ini disebut dengan torik langsung. Nah, tatkala dia belajarnya tidak langsung, ya, ada perantara di sana, maka disebut dengan torik tidak langsung, ya. Nah, disebut torik tidak langsung kenapa? Karena ya seperti Imam Syatibi, ya, dengan kitabnya Syatibiyah, atau Al-Imam Ibnul Jazari dengan kitabnya Ad-Durrah dan juga Thayyibatun Nashr. Nah, yang membicarakan kiroat para imam menerima cara-cara baca riwayat, ya, riwayat-riwayat tersebut tidak langsung, ya, dari rawi, melainkan melalui apa? Perantara orang yang ahli sebelumnya. Ya. Jadi Musyatibi, Ibnu Jazari, dia tidak langsung belajar ke rawinya, ya, tidak, ya. Maka ini disebut dengan torik tidak langsung namanya, ya. Ya, Ibnu Jazari tidak belajar langsung kepada Imam Hafiz, ya. Karena zamannya jauh, ya. Perbedaan zaman, ya, generasi, jauh generasinya. Ya. Maka disebut dengan torik tidak langsung. Dan torik setiap imam, setiap riwayat atau setiap rawi, dia memiliki, kalau di asyrah berarti dia satu, ya. Yang sugro nanti kita bagi, ya. Nanti ada macam-macam kiroat, kita jelaskan nanti setelah wajah, ya. Kita jelaskan tentang torik ini. Nanti torik ini nanti masuknya fungsinya nanti tatkala di kubro nanti ada, ya. Nanti ada asroh sugro, ada asroh kubro, ya, dia lebih dalam, ya. Dan juga dia harus hafal, ya, tatkala membaca sudah level asrohnya kubro, ya. Dan ini lebih sulit, ya, dan ini paling sulit. Kemudian yang keempat yang kita bedakan adalah kiroah, riwayah, torik. Yang terakhir adalah wajah, ya, wajhun. Ya, wajun itu wajah, ya. Ya, wajah. Tapi maksud sini apa? Yaitu cara baca yang dipilih oleh pembaca, ya, dari cara-cara yang ada dan boleh, ya. Nah, tatkala kita ingin membaca, berarti kita memilih satu wajah, ya, memilih satu wajah. Dari sinilah nanti pembaca hendaknya mengetahui bahwa nanti ada khilaf di sana, ya. Dan khilaf itu ada dua macam.
Yang pertama khilaf wajib, yang kedua adalah khilaf jaiz. Ya. Ada khilaf wajib, ada khilaf jaiz. Ya. Khilaf yang wajib, apa itu khilaf yang wajib? Yaitu perbedaan yang ada dalam bacaan Al-Quran, ya, yang wajib dijaga dan wajib dibaca secara berbeda pula. Ya. Ya, dia mencakup kiroat, riwayat, dan torik-toriknya. Ya, ini khilaf wajib. Ya. Ya, contohnya membaca basmalah antara dua surat. Ya, tentu di sana ada perbedaan di antara setiap kiroat. Ya, maka dia akan masuknya adalah khilafnya khilaf wajib. Ya, khilaf wajib. Ya. Kalau Nafi membaca di sana membaca basmalah, ya. Adapun ya Imam Hamzah maka dia tidak ada basmalah di sana, ya, kecuali membaca surat An-Nas ke Al-Fatihah dari belakang ke depan baru ada basmalah. Karena ini merupakan ijma ahlul qurra, ya, semuanya 10 imam itu ijma, ya, sepakat bahwasanya kalau membaca An-Nas pindah habis An-Nas pindah balik lagi ke Al-Fatihah maka dia harus membaca apa? Basmalah. Ya. Tapi kalau dari Al-Fatihah pindah ke Al-Baqarah maka ini ada khilaf di sana, ya. Maka khilafnya masuk apa? Wajib, ya. Yang kedua ada khilaf jaiz, ya. Jaiz artinya apa? Boleh, ya. Ya, boleh. Apa itu? Perbedaan dalam beberapa cara yang boleh diperlakukan dengan cara memilih salah satunya sehingga mana saja yang diberlakukan oleh pembaca sesuai pilihannya, maka hal itu dianggap memadai, tidak dinyatakan kurang dalam membaca suatu riwayat. Ya. Contohnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in, lafaz nasta'in ini fokusnya di situ. Kita baca di situ berarti waqaf, ya, berhenti di situ, ya. Maka di sana ada berapa wajah? Ada 3 wajah, ya. Wajah yang pertama qasr, yaitu 2 harokat, yang kedua wajah keduanya tawasud 4 harokat, wajah terakhir yang ketiga adalah isba' berarti 6 harokat. Kita boleh milih satu wajah saja, ya, yang umpamanya yang qasr yang 2 harokat saja atau yang 4 harokat saja, ya, atau 6 harokat, ya. Ini adalah wajah, ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada tadi tentang yang harus kita ketahui tatkala kita mendalami ilmu qiraat, yaitu kualifikasi, ya, qiraat berdasarkan kuantitas perawinya. Itu, ya, para ulama memberikan 3, ya, kategori, ya, qiraat. Yang pertama qiraat sab'ah, ya. Qiraat sab'ah. Sab'ah berarti 7, ya, berarti ada 7 jumlahnya. Yaitu dari Imam Nafi' sampai Al-Imam Al-Kisai. Ya, itu qiraatnya. Ya, jadi imam pertama sampai imam ke-7 disebut imam atau qiraat sab'ah, ya. Dulu anak tidak belajar sab'ah tapi langsung asyrah, ya, 10, ya. Ya. Tapi kalau untuk pemula belajar sab'ah dulu, ya. Boleh belajar sab'ah dulu karena lebih mudah sab'ah daripada sekaligus langsung asyrah 10, ya. Karena kita belajar seperti langsung 10. Tapi kalau dia otaknya sanggup, ya, punya kecerdasan lebih, maka ya boleh dia langsung belajar asyrah, ya, langsung qiraat asyrah, ya. Qiraat sab'ah apa itu? Qiraat yang diriwayatkan oleh 7 imam qiraat dengan masing-masing imam memiliki 2 orang perawi. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Ya. Dan 7 qiraat ini dipopulerkan oleh siapa? Abu Bakar bin Mujahid atau disebut dengan Ibnu Mujahid, ya. Ini beliau yang mempopulerkan, ya. Beliau wafat tahun 324 Hijriah. Beliau itu salah seorang qadi, ya, di Baghdad tatkala itu, ya. Tujuannya apa? Ya, untuk dia mengidentifikasi, ya, bacaan Al-Quran oleh pemerintah di zaman dinasti Abbasiyah, ya. Dan beliau ini
Ibnu Mujahid dibantu oleh para wazir tatkala itu, ya, oleh wazir itu menteri, ya. Di antaranya ada Ibnu Muqlah, ya. Muqlah beliau wafat tahun 329 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Isa yang wafat tahun 335 Hijriah, ya. Tetapi ini juga ada yang ditentang, ya. Beliau ditentang oleh ulama juga sezaman, ya, seperti Al-Qurrab, ya, dan juga Ibnu Shanabul, ya. Ini ada kisah sendiri tentang Shanabul, ya. Karena beliau memiliki kiroat yang berbeda, ya, dengan kiroatnya Ibnu Mujahid, ya. Ya, bahkan disebutkan kisahnya itu, ya, sampai beliau ya, ribut dan sebagainya, ya, ya, itu ramai kisahnya. Tentunya Ibnu Mujahid beliau memilih kiroat itu tidak sembarang memilih, ya. Tentu kemarin sudah belajar, yaitu rukun Al-Quran yang 3 itu, ya. Jadi beliau menyeleksi yang memenuhi 3 rukun tadi, yaitu 7 ini, ya. Kemudian yang kedua yaitu kiroat asroh, ya. Asroh berarti 10, ya, ada 10. Apa itu kiroat asroh? Yaitu kiroat yang diriwayatkan oleh 10 imam kiroah yang tadi, ya. Jumlah tersebut terdiri atas kiroat sab'ah ditambah 3 kiroat lain, ya. Jadi dari Imam Nafi' sampai Al-Kisai itu 7. Kemudian dari Abu Ja'far sampai Khalaf Al-Ashir kan 3, berarti 10. Ya, ini berarti 7 tambah 3 berapa? 10. Ya, ini 3 dari mana? Dari Imam Ibnu Jazari, ya, dari kitabnya Ad-Durrah, ya. Nah, ini digabung 7 tambah 3 10 kitab Durrah. Nah, kitabnya dulu kita belajar ya, kayak mushaf, ya. Jadi seorang yang ingin mendalami ilmu kiroat, ya, pertama dia harus punya guru, ya, guru kiroat, ya, guru kiroat yang memiliki sanad minimal sab'ah, kiroat sab'ah. Dia memiliki sanad minimal kiroat sab'ah, ya, 7 kiroat, ya, itu minimal, ya, kalau untuk belajar kiroat, ya, agar tidak terjadi kesalahan di dalam membaca atau mempraktekkan kiroat, ya. Karena kita banyak yang salah baca, ya, atau kurang memadai, ya, atau kurang mungkin dalam pembacaannya. Nah, dulu kita belajar. Dan yang kedua, kita harus memiliki setelah guru, ya, kitab pasti, ya. Kitab yang kita pelajari itu mushaf kiroat, ya, pakai standar yang ini, ya. Ini kiroat asr, ya, al-mutawatirah min tariq asy-syatibiyah, ya, wad-durrah, ya, bacanya wad-durrah, ya. Ya, kitab ini yang kita pelajari dulu pada guru-guru kita, ya, menghatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, dengan menjamak, ya, jamak. Ini terbitan dari Darus Sahabah, ya. Karena Darus Sahabah ini sudah di tahqiq, ya, oleh guru kami, ya. Kemudian ini kitab yang tadi, yang ini masuknya dia kiroat asroh. Nanti asroh ini ada 2, ada asroh sugro, ada kubro, ya. Ini masuknya yang sugro, ya, sugro. Kemudian yang kubro beda lagi kitabnya, ya. Yang kubro adalah yang ini, ya, ini kubro, ya, kitab yang kubronya al-kiroat al-asr al-mutawatirah, ya, min tariq Thayyibatun Nashr, ya. Ini dari Ibnu Jazari, ya. Ini ikhtilaf tentang apakah Ibnu Jazari ini mempunyai tariq sendiri, ya, ataukah tidak, seperti itu, ada ikhtilaf di sana. Tapi yang jelas ini adalah yang kubro. Jadi setelah belajar sugro tadi, 10 kiroat tadi, dia naik level di atasnya, yaitu kubro. Inilah disebut yang torik pakai torik Thayyibatun Nasrnya Al-Imam Ibnul Jazari. Tentunya ini lebih sulit, ya. Sama cetakannya Darus Sahabah, dikarang juga sama oleh Syekh Jamaluddin Muhammad Syaraf, ya.
ini sama. Tentunya ini lebih sulit ya, karena kita harus hafal toriknya. Tadi kita berapa? Kalau tadi yang asro sugro kita harus hafal nama imamnya, qori'nya, beserta rawinya. Berarti imamnya 10, rawinya berapa? 20, berarti 30 nama. Secara urutan dia harus hafal. Ditambah dengan kalau itu yang sugro. Tatkala dia sudah hatam sugronya, ya baru dia belajar yang kubro yang ini ya. Dia harus menghafal apa? Toriknya. Jadi setiap rawi memiliki berapa torik? 2. Karena rawinya ada 20, berarti di sana ada 40 torik. Tapi tidak perlu dihafal semua untuk yang torik. Karena nanti ada torik yang sama dia bacaannya, tidak ada khilafnya. Ya. Nah, itu untuk yang kubro ya. Kemudian boleh tidak kita langsung belajar langsung ke kubro? Boleh aja, ya. Asalkan otaknya sanggup, ya. Otaknya sanggup, ya. Kalau merasa dirinya jenius, ya tafadhol, ya. Karena qiraat ini ilmu yang sangat susah, ya. Sulit, ya, sangat sulit, ya. Maka sana ada proses bertahap, ya. Sabah dulu. Kalau tatkala sabah sudah bisa, ya nambah 3, berarti asroh dia. Dipisah jadi 7 plus 3, dipisah dia. Satibi sendiri, duro sendiri. Ya, kemudian kita dulu belajar langsung asro, jadi langsung digabung satibiyah dan duro, langsung 10. Ya. Itu yang sugro. Setelah sugro selesai, hatam dari Fatihah sampai An-Nas, nanti dengan jamak, ya. Ifrat dulu, setelah ifrat, habis itu jamak. Ya. Jadi dijamak 10 qiraat. Ya. Dijamak, ya. Karena kita dulu belajarnya jamak. Ifrat dulu ya, jadi kita belajar sama beberapa syekh ya, dengan syekh yang satunya dengan ifrat selesai qiraat asroh, satunya dengan jamak begitu ya. Nah yang terakhir yaitu qiraat arba ashar atau arba ashroh ya, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh 14 imam qiraat ya, ada 14 dia, banyak ya. Nah, jumlah tersebut terdiri atas apa? 10 qiraat dari yang asroh tadi, ya ditambah 4 qiraat lainnya. Tapi 4 qiraat ini dia yang syazah, ya. Qiraat yang syazah. Apa itu syazah? Berarti dia qiraat yang lemah, ya. Tidak dipraktekkan, ya. Jadi tidak perlu dipraktekkan. Jadi dia ngambil cukup dengan membaca saja, jadi daurah saja ya. 3 jam selesai. Ya, dapat sanad ya. Jadi antum tidak perlu baca ya. Jadi setelah dia belajar sab'ah atau dia langsung asro yang sugro, habis itu level berikutnya kubro. Setelah kubro 10 yang kubro asro, maka dia masuk ke tambah 4. Itu yang sadah. Ya, di antaranya di sini kitab ya seperti ini ya. Ini kitabnya dia arba ashar ya. Jadi ada tambahan fil qiraat al muyassar fil qiraat al asrar mutawatirah min tariq Thayyibatun Nasr wal qiraat al arba ya asyadah ya, al arba asyadah. Jadi 4 yang sad ya, syadah ya. Sadanya tidak dipraktekkan ya. Ya, karena dhaif ya. Dhaif ya. Dan itu sanadnya tidak ke nabi ya, tidak ke nabi, karena yang ke nabi pasti benar lah bacanya ya, tidak ya. Jadi yang 10 itu yang ke nabi, yang 4 ini ya, adalah lemah yang salah ya. Nah itulah, maka tatkala dia menyelesaikan qiraat 14 qiraat ini adalah final ya, maka dia sudah menjadi ulama qiraat ya. 14 qiraat ini ya, dia dikatakan ulama qiraat ya, sudah menyelesaikan final terakhir, yaitu 14 qiraat, tingkatan tertinggi ya dalam ilmu qiraat ya. Ya kan, kalau bahasa kan bertahap kan, berbahasa kan ada di ilmu logo ada paling dasar ya, ajrumiyah ya, naik lagi level berikutnya ya kan, Ibnu Malik umpamanya ya, Alfiyah Ibnu Malik ya kan, kemudian naik lagi level yang lebih tinggi ya. Ya, dan terus begitu seterusnya ya. Dan terakhir itu kitabnya Sibaweh ya kan, seperti itu finalnya nahwu ya.
kitab tertingginya dalam belajar nahu yaitu kitabnya Imam Sibawayh, yaitu final terakhir ya. Nah, kalau di qiraat ya itu tadi 4 terakhir itu ya. Jadi 14 qiraat. Ya. Mungkin sudah habis waktunya ya, sudah 30 menit. Untuk qiraat sudah selesai. Untuk ini muqaddimahnya saja ya. Adapun untuk usul, sana ada usul, ada farsul huruf ya. Itu nanti disebutkan di dalam mushaf qiraat ya, sudah ada di situ. Nah, cara menggunakannya ya biasanya begitu. Biasanya kebanyakan kalau menggunakan itu langsung kepada guru qiraatnya langsung ya. Cara menggunakan ya di briefing ya, cara menggunakannya. Baik yang bisa bahasa Arab atau yang tidak bisa bahasa Arab. Makanya qiraat itu bagi mereka yang bisa bahasa Arab ya cepat bisa ya. Tatkala dia tidak bisa bahasa Arab ya pakai mushaf yang sudah terjemahkan ya, tapi belum final 30 juz ya, baru sampai 5 juz ya, seperti mushaf Sidogiri itu baru 5 juz ya. Juz 1 sampai juz 5 itu pun baru sabah ya, belum asroh. Seperti itu. Jadi pakainya yang langsung asroh yang tadi yang Anda sebutkan. Bagi mereka yang sudah bisa bahasa Arab ya, bagi yang tidak bisa maka dia harus pertama bisa belajar bahasa Arab, yang kedua ya agak lama prosesnya ya, harus dibimbing dengan intensif ya. Kemudian di akhir kita untuk kuisnya adalah menyebutkan ya 10 nama imam. Ya, kuisnya ada sebutkan 10 nama imam. Ya, itu kuisnya. Ya. Disebutkan 10 nama imam qiraah ya. Yang 10 tentunya secara urutan, tidak boleh tidak urut, harus urut. Kenapa harus urut? Karena itu akan memudahkan kita belajar ilmu qiraat tatkala jamak ya. Jadi jamak, dia dijamak ya. Al-Fatihah ya dijamak ya. Terus sampai An-Nas begitu, dijamak ya. Memang belum terasa tatkala ifrad ya, Nafi dong ya, Ibnu Katsir ya, belum terasa. Tapi tatkala sudah jamak ya, sudah sampai 5 qiraat, 5 qiraat ke atas itu sudah terasa dia. Sudah mulai mikir otaknya, sudah sampai Hamzah itu sudah mulai mikir ya. Tatkala baru sampai Imam Asim yang kelima biasanya belum panas ya. Udah Imam Hamzah yang keenam baru dia mulai sulit ya, mengalami kesulitan. Nah, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis ya. Mungkin internetnya atau dan yang lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.